Halo traders, dalam pergerakan market kita tahu ya, harga itu bisa bergerak dalam trending ya, yaitu trending uptrend atau bullish dan downtrend atau bearish. Nah, tapi ada kalanya juga pergerakan market tidak dalam kondisi trending seperti bullish atau bearish, yaitu biasanya bergerak konsolidasi atau bergerak sideways ya. Dan kalau sideways dalam kondisi yang cukup lebar biasanya disebutkan dalam ranging gitu ya, orang bilang itu ranging. Nah sobat trader, bukan berarti kondisi sideways atau ranging trader tidak bisa memanfaatkan untuk trading ya, justru kondisi tersebut bisa juga dimanfaatkan untuk mengambil posisi trading untuk dapetin cuan. Memang ada kalanya sideways dalam range yang pendek atau range yang sempit kita tidak bisa mendapatkan peluang untuk trading. Nah, di sini pada video kali ini saya mau bahas tips untuk trading saat market sideways. Apa aja tipsnya? Saya akan bahas. Jangan lupa like dan subscribe dulu YouTube channel ini. Dan kalian kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar ya. Oke traders, jadi kalian bisa lihat di sini ya. Di sini saya tampilkan market ranging di time frame M15 di pair USD Japanese Yen. Kalau kita lihat ya, kita sudah membatasi ini ya dalam pergerakan market. Ini adalah tanggal 1 November. Kita lihat sangat sideways ya di time frame M15, time frame kecil, pergerakannya juga sempit. Ini berarti pergerakannya memang lagi sideways banget. Nah kalau kondisi seperti ini memang traders biasanya enggan atau menghindari trading di saat sideways di time frame kecil pun ya. Tapi ada kalanya di time frame yang lebih besar, di time frame H4 misalnya, sideways besar, berarti masih ada peluang untuk kita bisa trading di situ ya. Kalau time frame besar H1 atau H4 itu biasanya orang bilangnya ranging, atau apalagi di time frame daily ya atau D1, maka orang bilang memang ini sideways besar, tapi atau bisa disebut juga ranging ya. Rangingnya antara supportnya masih di area yang sama, resistennya masih di area yang sama. Oke, jadi kalau ranging di time frame besar memang kita tentunya punya peluang ya, dan time frame H4 juga bisa ada peluang, H1 juga ada peluang. Yang kita hindari adalah di time frame kecil seperti M5 dan M15 ya, kecuali mungkin para scalper sih atau hit and run tentunya tetap bisa trading di time frame kecil sekalipun. Oke, jadi no trade untuk time frame M5 atau M15 seperti ini, kita no trade atau tidak trade. Oke, jadi gimana trading saat ranging ya? Nah, tipsnya gimana? Nah, yang pertama adalah kayak gini. Ya, kalau kita menemukan ranging di H1 atau H4 lah katakan ya, sobat trader, kita perlu menentukan dulu titik atau area support dan resisten, bisa dengan garis ya, garis horizontal, ataupun misalnya kita pakai blok, kita blok ya. Jadi satu area gitu ya, bisa di area supply, area demand kita blok. Misalnya kalau harga misalnya turun nih mendekati area support, kita perlu menunggu apakah seperti ini misalnya akan terjadi breakout atau false break. Nah contoh kayak gini, ini terjadi false break ya, ini juga false break, ini juga false break ya, false break itu banyak ditunjukkan ya dengan misalnya adanya pin bar ya, atau pola-pola seperti evening star ya ataupun morning star. Evening star itu kalau lagi di harga sedang naik atau ada di area resisten, dan morning star kalau harga turun ada di area support. Jadi kita perlu menunggu break atau false break. Kalau false break seperti ini ada dua candle ya, maka ini berarti kita melihat resisten di sini masih kuat dan kita bisa open posisi mengincar posisi sell. Tentunya kalau daily berarti kita menunggu close daily-nya ya, apakah memang benar di bawah daripada trend line-nya, baru berikutnya kita bisa siap-siap entry sell. Tapi kalau di H4 atau H1 tentunya lebih mudah, kita bisa menunggu 1 jam atau 4 jam gitu ya. Dan demikian juga dengan pola-pola seperti pin bar. Jadi kalau pin bar misalnya ekornya shadownya panjang gitu ya, tapi bodinya kembali ke bawah, itu menunjukkan berarti masih cukup kuat ya resisten
Jadi kita bisa open sell di situ. Demikian juga ada evening star ketika pola lagi naik, lalu ada muncul candle hammer terbalik ya di atas, itu namanya evening star. Ya sobat trader, bisa juga dengan seperti ini ya. Nah, ini mungkin ini yang di sini morning star, tapi yang di sini engulfing, jadi bullish engulfing. Nah, sobat trader, jadi kalau kondisi lagi ranging kita bisa trading juga, justru peluangnya besar. Jadi nggak harus lagi posisi trending ya, apakah lagi nge-trending up atau trending down terus kita follow gitu ya. Tidak, tapi ternyata pada saat seperti ini juga kita bisa cari peluang market. Tentunya jangan opennya di tengah-tengah gitu ya, ketika harga di tengah-tengah, tapi kita bisa mengincar ketika harga mendekati area support atau mendekati area resisten. Tunggu, sabar, tunggu konfirmasi breakout atau false break gitu ya, dan lihat ada pola-pola candle yang mengkonfirmasi terjadinya reversal, maka kita bisa sell di area resisten, buy di area support gitu ya. Tapi kalau terjadi breakout ya seperti ini ya, breakout, maka kita bisa ngikutin atau follow, karena apa? Ini berarti menjadi trending, bukannya ranging lagi. Ini kan ranging ya, maka ini jadi trending ketika harga break resisten atau break area atasnya. Berarti ini mulai trending lagi. Nah, di sini kita udah nggak berlaku lagi ya. Jadi karena ini udah sideways, udah ranging udah selesai, sobat trader bisa ngikutin trendingnya lagi ya. Oke, kita lihat ke MetaTrader. Nah, kemarin ini saya kan udah tandain ya. Nah, ini dia. Di sini tidak trade ya, di sini tidak trade karena memang harganya bolak-balik. Nah, ternyata yang ditunggu adalah terjadinya breakout. Nah, ini kan false break ya, tapi karena range-nya pendek kita nggak trade. Nah, ternyata terjadi breakdown ya, breakdown. Jadi level yang supportnya yang kita udah tandai di sini, kemudian di break ya. Nah, ini jelas ya, oke, jelas. Dan di sini sudah mulai break. Coba lagi dites lagi ya, dan break. Jadi ini memang sudah menandakan terjadinya ranging lagi ya, jadi downtrend. Oke. Tapi kalau seperti ini jangan trade dulu. Nah, kita ke AUD juga waktu sebelumnya ya saya bikin di sini mapping bahwa AUD itu ya di sini ya. AUD itu juga ranging sebenarnya ya. Selama beberapa hari AUD USD ranging ya. Di sini nih, sobat trader bisa lihat ya, ini dari 12 katakanlah di sini ya, dari sini terakhir deh sekitar 13 Oktober ya, naik turun sampai tanggal 1 atau tanggal 31 Oktober. Jadi hampir selama 2 minggu ya, 2 minggu terjadi ranging di AUD USD. Kita lihatnya di H4. Jadi ini katakanlah ini resisten ya, resisten karena ada pantulan di sini, jadi harga ketahan di sini. Berikutnya juga harga ketahan di support ini, ada pantulan di sini. Jadi kita bisa pakai ini support kan. Nah, terjadi harga ternyata mantul dan ini ada pin bar. Nah, kita bisa buy setelah pin bar ini selesai. Nah, ini ternyata buy, naik gitu ya. Nah, demikian juga ini ya, harga nggak menembus, terjadi false break ya, candlenya ditutup di bawah resisten ini, candlenya juga merah. Nah, candle berikutnya justru bearish kuat. Nah, kita bisa follow lagi jadi sell. Nah, demikian seterusnya ya sobat trader. Nah, setelah itu baru terjadi yang namanya break up ya. Jadi ini sudah selesai area ranging di AUD USD. Jadi kita bisa trading ya, yaitu adalah saat kondisi market seperti ini ya sobat trader. Oke. Ya, seperti ini, oke. Ya, kita bisa lihat kondisi marketnya seperti ini. Bentar ya. Ya, seperti ini ya. Ini dia. Oke. Oke, ya ini dia. Oke, ya di sini ya. Oke. Sini ya, di sini ya. Jadi saat ada di area resisten, di area support, disitulah kita manfaatkan untuk mencari peluang trading ya, dan cenderung berpotensi cuan kalau kita
sabar menunggu konfirmasi apakah break atau false break. Oke Sobat Trader, semoga video ini bisa membantu Sobat Trader untuk memanfaatkan peluang ketika kondisi market lagi sideways. Oke traders, demikianlah pembahasan tadi ya, tips untuk trading saat kondisi market sideways. Sebenarnya mudah ya untuk kita bisa manfaatkan dan aplikasikan ketika kita lihat kondisi market lagi sideways, bisa dapetin cuan. Oke, kalau kalian mau trading di mana, langsung aja gabung di Java Global Futures, broker lokal terpercaya.